syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menunaikan insyaallah puasa kita pada hari ini, puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita di kesempatan hari ini dan di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita syariat yang besar, syariat yang mulia ini, dan kita semua bisa menikmati betapa agungnya syariat daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan Allah taala mengumpulkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala fayubtilu as-sawma min jama'in fayubtilu as-sawma bidkhalil hashafati fi farajin qablan aw duburan wa min inzalin lil mani an mubasharatin fayubtilu as-sawma bil inzali an mubasharatin kamufakhazatin wa qiblatin wa mudaja'atin bila ha'il. Kembali kita membahas kitab kita, yaitu kitab Syarah Hikam. Kita belajari kitab Syarah Hikam, Syarah Sittin, mohon maaf. Kembali kita mempelajari kitab kita Syarah Sittin. Hari ini pembahasannya tentang masih berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini dikatakan sebelum materi ini kita tinjau kembali materi yang sudah lewat. Materi yang sudah lewat kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh, ya, ke dalam tubuh melalui rongga. Nah, hari ini pembahasannya tentang hal-hal masih tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, cuman di sini katakan yang membatalkan puasa, hal yang membatalkan puasa berikutnya itu adalah jimak. Jimak ini membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan jimak di sini itu adalah hubungan biologis atau seksual antara seorang suami dan istrinya yang halal. Itu kalau terjadi jima di bulan Ramadan ketika kita lagi puasa gitu ya, di siang hari, nah itu membatalkan puasa. Jima. Nah, pertanyaannya Pak, kalau berzina itu gimana? Ya, kalau berzina batal atau kada ya? Yo, gimana? Berjima atau melakukan hubungan seksual sesama yang halal, artinya yang dilakukan oleh sepasang suami istri, itu membatalkan puasa. Lah pertanyaannya, kalau yang melakukan hubungan seks itu yang tidak mempunyai hubungan suami istri itu gimana? Batal enggak? Ya batal. Jawabannya adalah batal. Yang halal saja batal puasanya, apalagi yang tidak halal. Yang melakukan jima bagi yang suami istri, ya gitu ya, bagi orang yang suami istri melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa, dan itu dosanya juga dosa besar. Apalagi yang melakukan zina di bulan Ramadan, astagfirullah. Fayubtilus shauma, membatalkan. Yang namanya jima itu membatalkan puasa karena sebab masuknya hasyafah fi farjin qablan aw duburan, karena masuknya sesuatu ke dalam kelamin, gitu kan? Fi farjin qablan aw duburan, baik kelamin depan atau kelamin belakang. Itu yang batal siapa Pak? Yang istrinya atau yang suaminya yang batal? Itu batal dua-duanya. Kalau misalkan yang masuk ke dalam kelamin itu, alat kelamin laki-laki yang masuk itu cuma sedikit gitu kan, artinya tidak
tidak sampai full masuk gitu kan, itu yang batal cuma istrinya. Tapi kalau yang masuk sampai seluruhnya, nah itu yang batal adalah kedua-duanya. Nah, masuk sedikit. Kalau yang masuk sedikit gitu kan, sedikit itu enggak nyampe full masuk. Yang punya laki-laki, kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin tapi masuknya tidak full, nah itu batal. Itu tidak bagi yang suaminya tidak batal selama tidak keluar mani ya. Tapi kalau yang bagi yang istri itu sudah batal, walaupun yang masuk kelamin laki-lakinya tidak full. Nah ini mohon maaf, ini pembahasannya tentang fikih, jadi terpaksa membahas hal-hal seperti ini masalah hukum. Nah, penting kita ketahui. Di sini katakan yang namanya jima itu adalah melakukan hubungan suami istri dan itu membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan jima adalah jika seorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluannya ke lubang kemaluan sang istri dengan sengaja dan sadar kalau dirinya sedang berpuasa, maka saat itu puasanya menjadi batal. Dalam hal ini sama hubungan yang halal atau yang haram seperti zina itu tetap membatalkan puasa. Itu batal. Tapi kalau misalkan melakukan hubungan badan dengan binatang itu juga batal. Melakukan hubungan badan dengan sapi misalkan, na'udzubillah, ini batal. Atau melakukan hubungan sesama jenis, melakukan hubungan badan sama jenis ya, kalau laki-laki kan paham ya, masukkan sesuatu ke dalam dubur, nah itu juga batal. Ya, jadi lan binatang batal, lan binatang pun membatalkan puasa bila kita melakukan hubungan, bila mudah-mudahan tidak ya, ini cuma sebagai gambaran. Kalau misalkan ada hubungan dengan melakukan hubungan dengan binatang itu batal enggak, puasanya batal, tetap batal. Melakukan hubungan dengan sesama jenis ya, memasukkan alat kelamin depan ke anusnya orang lain ya, ke duburnya orang lain, itu juga membatalkan puasa ya, dengan catatan dengan kesadaran gitu kan, dengan kesadaran dan dia sadar dan dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah haram, membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa berikutnya itu adalah di sini katakan inzalul mani an mubasyaratin fayubtilu shauma bil inzali an mubasyaratin kamufakhadatin wa qiblatin wa mudaja'atin bila hail wa kharaja biqaulihi an mubasyaratil inzali bi ghairi mubasyarah ka fikri wan nazari bisyahwah. Nah ini yang membatalkan puasa berikutnya itu adalah yang namanya inzalul mani, mengeluarkan sperma dengan sengaja, itu batal. Contohnya gimana? Contohnya adalah melakukan onani ya. Melakukan onani itu membatalkan puasa. Melakukan onani dengan tangannya sendiri itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena di situ ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan mani, sperma. Ini membatalkan puasa. Jadi jangan dilakukan hal itu ya. Jangan kita melakukan onani di kala puasa, ini itu dosanya dosa besar dan itu membatalkan puasa. Ya, terus kalau orang yang melakukan onani dengan istrinya gimana? Onani yang halal gitu kan, onani yang halal,
Onani itu hukum asalnya kan ada yang halal ada yang haram. Kalau yang halal itu adalah onani yang dilakukan dengan tangan istrinya, artinya istrinya yang melalui tangan istrinya gitu. Nah, itu halal. Nah, onani yang halal di dalam bulan puasa, ketika kita puasa di siang hari itu tetap juga membatalkan puasa. Apalagi yang onani dilakukan secara haram. Secara haram itu gimana? Contohnya orang yang jomblo datang ke WC ya melakukan itu tetap membatalkan atau tidak tuh? Itu membatalkan puasa. Itu yang haram. Yang halal saja membatalkan puasa, apalagi yang haram. Yang haram. Jadi hati-hati. Sama kalau misalkan kita nonton film porno gitu ya. Kalau kebiasaan kita kalau nonton film porno itu mengeluarkan sperma, nah itu batal puasa kita. Hati-hati, makanya jangan sembarangan jaga mata kita, terutama di bulan puasa seperti ini, itu jaga mata kita. Jangan sampai kita memandang sesuatu yang haram, karena bila sesuatu yang haram berakibat nanti keluarnya mani. Ya, kalau misalkan itu sudah jadi kebiasaan, kalau kita nonton sesuatu lalu keluar mani, nah itu bisa membatalkan puasa. Misalkan gini, kita memandang seorang perempuan gitu. Ketika kita memandang perempuan, itu biasanya kalau kita memandang perempuan dengan syahwat, dengan nafsu kita, itu akan keluar mani. Nah, itu batalnya ketika keluar maninya, batal puasa kita. Tapi kalau hanya sekedar memandang, dan itu dan tidak keluar mani, ya tidak masalah. Tapi ketika keluar maninya batal. Maksudnya tidak masalah di sini, dia tidak membatalkan puasa gitu. Memandang perempuan tapi tidak keluar mani itu tidak batal puasa, tapi itu juga dosa. Apalagi memandang aurat perempuan gitu maksudnya. Mahayal merenungkan perempuan tiba-tiba keluar. Ketika kita merenung memikirkan tentang seorang gadis lalu timbul lalu karena itu sudah kebiasaan lalu timbul mani, itu batal puasa kita. Karena sudah kebiasaan gitu. Bilanya kebiasaan ketika kita melihat perempuan dengan syahwat lalu muncul mani, itu sudah jadi kebiasaan, itu maka batal puasa kita. Tapi kalau misalkan keluar mani tanpa sengaja itu gimana? Batal enggak puasanya? Maksudnya gimana itu? Keluar mani tanpa sengaja itu misalnya gimana? Ya, biasanya mimpi basah di siang hari. Mimpi basah di siang hari itu lalu ketika kita bangun tiba-tiba celana kita basah dan itu mani yang keluar. Itu batal enggak puasa kita? Ya kalau misalkan mimpi tanpa disengaja, hanya kan karena mimpi tanpa disengaja toh. Ya kalau mimpi lalu keluar mani, tidak batal puasa kita, tidak batal. Itu tidak batalkan. Kalau misalkan mimpi tidak batal. Nah, mimpi lalu keluar mani itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi di sini juga dikatakan kalau misalkan di alat kelamin kita tuh ada gatal lalu kita garuk. Nah, ketika kita menggaruk atau sudah kita menggaruk lalu keluar mani, nah itu batal atau tidak puasa kita. Nah, di sini di kitab ini katakan fa innahu la yadurru ma wa ma law hukka. Law haqqu ya. Wala ma law haqqu.
dzakarahu wa dzakarahu li'aridin fa anzala fa innahu la yuftar la yafturu fa innahu la yaftur. Jadi kalau misalkan di alat kelamin kita gatal lalu kita garu, dan setelah digaru ternyata keluar mani. Nah, ini membatalkan atau tidak? Nah, jawabannya adalah berdasarkan di kitab Syarah Sitin ini dikatakan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena di situ ada unsur ketidaksengajaan. Beda kalau tadi onani itu justru di situ ada unsur kesengajaan. Nah, karena ada dorongan kesengajaan. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini kan karena gatal lalu digaru, dan ketika digaru tanpa sengaja keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Nah, mungkin cukup yang bisa ulun sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan japri ulun di nomor WA ulun, atau silahkan komentar di kolom bawah di YouTube ini, channel YouTube ini.